Ya udah, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Jadi kegiatan malam ini saya ingin tahu cerita atau story kalian dari awal kalian lahir sampai sekarang, ya kan? Jadi, oke. Nama saya Tio Sullivan. Saya lahir dari keluarga Sullivan yang bertempatan bapak saya di Los Santos, lebih tepatnya di Fort Pierre. Itu mama saya berasal dari Bandung. Jadi saya anak blasteran, ya kan? Indonesia dan Amerika. Saya lahir di Indonesia tahun 1995 dan saya berpindah ke Los Santos itu tahun 2009. Jadi saya besar di dua tempat, di Indonesia dan di Los Santos. Ketika saya lulus dari perkuliahan di Universitas Oxford, saya memulaikan kehidupan baru di Los Santos. Dan saya berkenalan dengan Adi Sutarja, yang dimana yaitu adalah sebelumnya kami itu adalah anak jalanan, dan kami bergabung dengan salah satu gangster yaitu bernama Busung Street Fam. Lika-liku yang kami jalanin selama kami di Busung Street Fam, kami memutuskan berdua untuk keluar dari Busung Street Fam menjadi warga biasa. Dan setelah lika-liku yang sangat-sangat pahit kami jalanin, akhirnya kami menemukan satu tumpuan yang dimana yaitu kami menemukan namanya satu komunitas bernama Borneo Revenants Motorcycle, dan kami sudah ibaratkan bernaung di sini dan berbagi sukacita dan berjalan bersama sampai saat ini. Sekian dari karakter story saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzon Lucifer. Saya lahir di sini tahun 2011. Saya tuh di sini akan menceritakan karakter histori saya. Saya mempunyai keluarga bernama Kaizen. Saya itu bertempatan di Los Santos. Saya dan ibu saya bertempatan di Las Venturas. Ayah saya bertempatan kayak ayah saya di Los Santos. Nah, saya tuh kerja di awal-awal mula, saya dikasih tahu oleh ayah saya kerja di tempat penambang. Nah, saya di situ kerja penambang dan saya bertemu namanya Brian Pascal untuk bermain di tempat ini. Nah, saya bertanya-tanya dengan Brian, ini tempat apa? Dan kata Brian tuh, ini tempat caha gitu, lebih tepatnya kayak hood lah. Nah, saya diajak untuk masuk ke farm ini, yaitu lebih tepatnya bernama Borneo Revenants Motorcycle Club. Nah,
saya di situ ada perkembangan lah. Saya dikasih sebuah mobil, yaitu lebih tepatnya mobil Sultan. Nah, saya bertemu dengan seseorang bernama Adi Sutarja. Adi Sutarja tuh ya petingginya lah, kata Brian. Nah, saya di situ agak paham. Nah, saya dikasih uang sama Adi Sutarja bernilai 100.000 rupiah. Saya diajak ke rumah Brian Pascal, dan saya di situ bermain dan berkenalan dengan ya pet member di sini. Ya, ada Brian, ada Adi Sutarja, ada Rin Kagome, dan ada Petot. Nah, saya di situ dikasih tahu bahwasannya tuh Rin Kagome, saya diberi tugas untuk mengumpulkan batu dan besi aluminium dan kayu olahan dan pur oil. Nah, saya di situ melakukan tugas-tugas itu dari Rin. Sehabis itu saya menyetorkan ke Brian Pascal, yaitu teman saya, teman dekat lah. Nah, saya di situ kena semacam kayak apa ya, cekcok dengan Brian. Nah, saya di situ lagi diam, lagi duduk di sini lah. Nah, saya tiba-tiba ditendang lah kaki saya, dan saya pun tidak terima. Nah, saya ya udahlah, biarin, itu teman dekat saya. Nah, saya dikasih rumah di Los Santos oleh orang tua saya yang bernama Kazan. Nah, saya di situ sangat senang. Saya mengajak teman-teman saya, yaitu Brian kayak lah. Saya di situ ya ngopi-ngopi lah di situ. Ya, terus saya dikasih saran. Pertama saya kan kerja penambang. Nah, saya dikasih saran kerja oleh Brian Pascal, kerja ya kayak DP lah, mobil apa ya, gue nggak tahu, lupa, pokoknya mah mobil itu DP. Nah, saya di situ mempunyai uang 300.000, yaitu karena dikasih tahu oleh Brian Pascal kerja yang secara cepat gitu. Nah, saya di situ membantu Brian untuk menanam bibit. Saya di situ menanam bibit bersama Brian dengan siapa lagi, Adi Sutarja. Setelah habis menanam bibit, saya kembali ke sini untuk inilah, menyetorkan semacam kayak kanabis. Dan terus di situ saya
pulang ke rumah menemui ayah saya dan ibu saya. Saya di situ ditanya oleh ayah saya dan ibu saya. Nah, di situ saya menjawab, saya habis dari teman-teman saya, dan saya membantu teman saya yang bernama Brian Pascal. Dan terus ya udahlah, dari sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget ya cerita dari Ferzun Lucifer sampai ke detail-detailnya. Oke, bagus menurut saya. Selanjutnya ke Bung Ganon. Sudah, selamat malam rekan-rekan sekalian, sahabat, teman. Selamat malam. Jadi kehadiran saya di sini, saya akan memperkenalkan siapa saya, diri saya siapa, dan tujuan saya itu apa. Nah, yang pertama itu jujur saya merasa sedih karena saya benar sama sekali tidak ingat siapa orang tua saya di sini. Karena dalam perjalanan hidup saya, yang saya ingat, saya itu mengalami kecelakaan di pesawat. Nah, kenapa tiba-tiba bisa kecelakaan? Jadi, saya dan rekan-rekan saya itu perantau dari Indonesia, lebih tepat itu dari Tangerang Kabupaten, ya kan? Nah, saya merantau dari sana ke sini untuk mencari pekerjaan yang layak. Ya, hanya untuk mengisi perut atau sesuap nasi lah ya. Nah, dalam perjalanan menuju arah sini, saya mengalami kecelakaan di pesawat. Entah bagaimana ajaibnya, saya dan rekan-rekan saya masih selamat. Tapi kondisi kita kebetulan berapa orang ya? 5 atau 3. Itu kami kritis, benar-benar kritis. Dan pada akhirnya kita dirawat di rumah sakit terdekat di sini, dan kami melakukan treatment pribadi selama hampir 3 bulan secara mandiri di rumah sakit. Dan ya, saya cukup sedih karena saya benar-benar lupa siapa nama orang tua saya, siapa asal sebenarnya. Apakah itu jangan-jangan ingatan saya yang hanya angan-angan kah atau benar? Jadi saya benar-benar lupa siapa saya, diri saya siapa. Ya, berarti itu. Teman saya bertiga yang bernamakan Rizky Harun dan Muhammad Aji dan saya juga. Nah, kami bertiga itu 3 serangkai yang berniat ingin mencari rezeki ke sini. Dan ya, setelah kami pulih, kami mulai berupaya mencari pekerjaan yang mungkin bisa dibilang layak. Dan pada akhirnya kami menemukan pekerjaan, yaitu pemerah susu. Karena kebanyakan orang bilang itu pekerjaan yang layak di sini bagi warga pendatang. Dan ya, pada akhirnya kita bertiga kerja pencet susu sapi yang begitu bau badannya, bau ee-nya, bau pipisnya, dan semua bau. Dan ya, pada akhirnya kita dikit demi sedikit mulai mengalami pemulihan, entah itu secara fisik,
entah secara mental dan lain-lain. Ya, pada akhirnya kami mulai satu persatu meninggalkan pekerjaan itu. Karena pertama, teman saya Rizky Harun, dia harus melawan penyakit kanker dia yang benar-benar susah untuk diobati. Dan Muhammad Aji, dia menemukan teman barunya, dan ya, dia menemukan rekan-rekan barunya di sini, rekan kerjanya di sini. Ya, kita sudah berjalan masing-masing pada akhirnya. Dan pada akhirnya saya dipertemukan oleh Adi Sutarja. Kenapa bisa dipertemukan? Saya dan dia dipertemukan kala itu di depan WeBank. Awalnya kita hanya sebatas orang biasa, yang gak tahu siapa, yang gak kenal siapa-siapa. Akhirnya kita ngobrol lebih dalam, bercerita lebih dalam, dan yap, pada akhirnya saya dan dia ternyata sahabat lama, teman lama. Ya, pada akhirnya saya diajak sama dia untuk apa ya, bisa dibilang memperkenalkan diri kepada kota ini, kepada isi orang-orang sini. Yap, pada akhirnya Adi Sutarja kala itu mengajak saya ke mana? Aduh, saya lupa. Ke Mercu untuk ya bersantai, bercanda gurau. Dan pada akhirnya Adi Sutarja menemukan temannya yang bernama Brian Mateus kala itu. Dan kebetulan Brian Mateus itu adalah bos Hanako Bento. Dan disclaimer, pada kala itu saya masih nganggur. Dan pada saat itu Adi Sutarja bilang, apakah ada lowongan di resto kamu? Dan Brian Mateus menjawab, ya ada. Yap, kenapa nggak saya aja yang kerja di sana? Dan ya, singkat cerita, mengikuti alur cerita, pada akhirnya alhamdulillah, puji Tuhan, saya diterima di Hanako Bento. Dan ya, setelah saya bekerja di situ, hidup saya mulai membaik, entah secara finansial atau yang lain-lain. Ya, cuman balik lagi, saya tidak tahu siapa orang tua saya, adik saya, kakak saya, dan lain-lainnya. Pada intinya, 4 orang itulah orang yang paling berjasa di hidup saya. Rizky Harun, Muhammad Aji, Adi Sutarja, dan Brian Mateus. Sekian, mungkin cukup sekian sih story itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ganong di sini menemukan, ibaratkan sudah di sini juga ya, menemukan keluarga besar di maksud saya tuh sudah masuk keluarga besar di Borneo Revenants Motorcycle. Semoga ya betah-betah ya di sini ya Ganong ya. Siap, terima kasih Pak Tio Sullivan. Oke, siap. Oke, selanjutnya si Mon, ceritakan storymu dari mana, kamu berasal dari mana? Ya, ceritakanlah dengan versi kamu. Oke. Selamat malam semuanya, kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Mon. Saya ingin menceritakan histori saya. Saya asalnya dari Kalimantan. Dulu saya umur 7 tahun. Keluarga saya, lebih tepatnya orang tua saya, meninggal dunia, dan saya hidup dan besarnya di kerasnya kota. Dulu saya ingin merantau, ya saya ketemulah
kota Los Santos. Saya di kota Los Santos ini awal mulanya di sini saya ketemu namanya Rin sama Paragos. Saya bertiga itu udah ibaratkannya udah saudara sehidup lah. Saya bertiga kemana-mana selalu bertiga. Dulu saya bertiga ini ingin membuat keluarga dan tercapai. Ada sekitaran 10 atau 11 orang dan udah mau gede, keluarganya adalah berkelahian antara member sama Oji dan semuanya bubar. Kami bertiga pun bubar dan Rin ketemu kawan barunya, dia bergabung sama Hanako Bento dan saya tetap menjalani hidup saya sebagai penjahit. Awal mula saya jadi penjahit itu dikarenakan kawan saya Paragos dulunya kerja di penjahit dan sekarang dia tidak ada kabar. Saya ketemu sama si Adi itu di penjahit juga dan kawan lama sama si Adi. Sampai sekarang, kemarin saya telepon si Adi, Adi, kata saya kan, ada tidak keluarga, saya ingin masuk keluarga Di. Kata dia bilang ada ini, dia suruh dia suruh ke titik lokasi dia berada di sini, tapi saya nunggunya 2 hari baru dikirimnya titik lokasi Sherlockannya. Dan awal mula saya ingin bergabung di Borneo Revenants Motor Circle. Saya ingin seperti Rin sama Bang Brian sama Bang Tio, saya ingin tinggi. Dan sekian itu aja cerita saya, terima kasih. Jadi tujuan Mon jadi pengen menjadi salah satu petinggi di Borneo Revenants Motorcycle Club seperti itu. Saya ingin jadi orang hebat seperti kalian. Kami juga belum jadi orang hebat. Masih ada yang lebih hebat lagi di antara kita. Oke, bagus Bang. Jadi untuk kegiatan kali ini saya tutup. Terima kasih yang udah menceritakan story-story para prospek sekalian. Di sini saya memberitahukan bahwasanya walaupun gimana buruknya cerita kalian, story kalian sebelumnya, yang ibaratkan kalian dicampakkan dari teman-teman kalian atau segala macamnya, kalian sudah masuk ke Borneo, itu adalah satu keluarga. Gak ada namanya lu siapa di sini. Gak ada namanya circle di dalam satu circle. Jadi siapapun yang sudah masuk dalam Borneo adalah satu keluarga. Paham? Paham. Itu siapa tuh di depan? Oke, sekian untuk kegiatan malam ini. Terima kasih yang sudah hadir dan saya tutup dengan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.